Selamat pagi, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar dan beraktivitas ya. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 12, yang beranggotakan Julianti B.R. Manurung dan Viana Kedia Grace. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Teori Investasi. Tugas ini sebagai syarat dalam memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin SEI MEC Dev selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Selamat menyaksikan. Teori investasi. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif. Investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah. Menurut Lipsey, investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini, di mana berdasarkan periode waktunya. Investasi terbagi menjadi 3 diantaranya adalah investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. Unit yang diinvestasikan mencakup waktu yang digunakan, tingkat inflasi yang diharapkan, dan ketidakpastian masa mendatang. Menurut Sumanto, investasi merupakan komitmen sejumlah dana suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai kompensasi unit yang diinvestasikan. Pasar modal dan bursa efek. Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Motif utama dari pasar modal tersebut adalah masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usahanya dengan menjual sahamnya kepada pemilik dana, investor, baik perorangan maupun lembaga usaha. Pasar modal memiliki fungsi yang baik bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Menurut Rusdin, fungsi pasar modal secara umum adalah: yang pertama, sebagai sarana penambah modal bagi usaha; kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan; ketiga, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi; keempat, sebagai sarana peningkatan tenaga kerja; kelima, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara; dan yang terakhir adalah sebagai indikator perekonomiannya negara. Obligasi dan saham. Menurut Rusdin, obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa investor tersebut atau pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Menurut Rusdin 2006, nilai saham terbagi atas 3 jenis, yaitu 1. Nilai nominal atau nilai pari, yaitu nilai yang tercantum dalam sertifikat saham yang bersangkutan. Di Indonesia, saham yang diterbitkan harus memiliki nilai nominal, dan untuk satu jenis saham yang sama pada suatu perusahaan harus memiliki satu jenis nilai nominal. 2. Nilai dasar, yaitu nilai yang ditentukan dari harga perdana saat saham tersebut diterbitkan. Harga dasar ini akan berubah sejalan dengan dilakukannya berbagai tindakan emiten yang berhubungan dengan saham. 3. Nilai pasar, yaitu harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung. Jika bursa sudah tutup, maka harga pasar saham tersebut adalah harga penutupannya. Pengaruh pasar modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan dunia usaha terhadap permodalan setiap saat cenderung menunjukkan jumlah yang semakin bertambah. Terjadinya pertambahan permintaan permodalan ini ditunjukkan dengan semakin meningkat kebutuhan untuk aktivitas produksi. Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat dan para produsen untuk mendapatkan permodalan, maka permintaan bersama-sama lembaga ekonomi menyelenggarakan kegiatan pasar modal. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dengan memperhitungkan adanya pertambahan jumlah penduduk, perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerintahan pendapatan. Dengan demikian,
pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi growth. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara disebabkan oleh banyaknya sekali faktor. Salah satunya adalah faktor perkembangan sektor finansial. Perkembangan sektor finansial mampu memicu perubahan ekonomi suatu negara, seperti telah banyak ditemukan oleh para ahli ekonomi, secara teoris maupun penelitian empiris. Selanjutnya, mengingat sektor finansial di suatu negara dapat terdiri dari berbagai subsektor seperti bank umum, lembaga keuangan, bank pasar modal, dan pasar umum. Next, penelitian sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan Levin dan Jeffers 1998 menyatakan bahwa ada hubungan positif dan korelasi yang signifikan antara perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bagaimanapun juga penelitiannya melalui pendekatan cross-section dan memiliki keterbatasan secara empiris dalam menanggap efek dan spesifik dari suatu negara. Hasil yang didapat ialah bahwa peningkatan likuiditas dari saham akan menghambat tingkat pertumbuhan melalui 3 cara, yaitu 1. Mengurangi tingkat tabungan melalui pendapatan dan efek substitusi. 2. Dengan mengurangi ketidakpastian yang berhubungan dengan investasi, maka pasar saham yang memiliki likuiditas tinggi akan mengurangi tingkat tabungan karena lebih besarnya ketidakpastian pada tabungan. 3. Likuiditas yang tinggi pada pasar saham akan meningkatkan investor teknikal yang akan mengurangi kinerja perusahaan yang akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya